Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan studi kita kristalisasi, dan ini masih di kitab Kidung Agung. Kita akan selesaikan, kita ambil hanya 3 tema saja kitab ini, dan kita ambil judul hari ini adalah mengenai tokoh Salomo, Raja Salomo ya. Nah, kita sudah tahu bahwa dalam pandangan tradisional bahwa kitab ini ada 2 tokoh utama, yaitu mempelai perempuan dan juga Raja Salomo. Nah, ini setelah penelitian modern yang belakangan ini ditemukan bahwa sebenarnya tokohnya nggak 2 ya, tapi 3 ya. Jadi Raja Salomo, kemudian mempelai perempuan, dan satu lagi gembala yang adalah kekasih sebenarnya dari mempelai perempuan ini. Jadi ceritanya di sini, mempelai perempuan itu ya tiba-tiba dia ada di dalam lingkungan istana. Ya, kita tidak tahu, tidak jelas, barangkali bahkan mungkin diculik ya. Tetapi yang jelas Salomo sudah belum bersatu, mereka masih seperti mau menikah begitu. Tapi disinilah terjadi diskusi ya, antara, atau puji-pujian lah, saling memuji. Hanya masalahnya peranan gembala di situ, kekasih yang sebenarnya dari mempelai perempuan ini, tidak berada di tempat, tidak ada dalam lingkungan istana tentunya ya. Walaupun nanti akhirnya ceritanya mempelai perempuan ini menolak cintanya Raja Salomo, dan akhirnya mereka bersatu ya. Nanti kita lihat ya. Coba dulu saya mau hanya menjelaskan di pasal 1 ini aja ya, bahwa tokohnya itu ada 3 ya. Ini judulnya memang pasal 1 itu Kidung Agung dari Salomo. Seolah-olah kalau kita, pengertian kita orang modern sekarang ini menganggap ini berarti yang nulis Raja Salomo. Tetapi pada zaman itu istilah dari, kepada, atau untuk, atau oleh itu tidak harus penulisnya itu Salomo ya. Karena bisa besar kemungkinan ini Kidung Agung ini bukan ditulis oleh Salomo, tapi dipersembahkan kepada Raja Salomo. Hanya memang tidak bisa disangkal bahwa kitab Kidung Agung ini ada berupa nada sindiran terhadap Raja Salomo ya. Maka itu banyak orang menerka bahwa ini tulisan ini dibuat oleh orang Israel yang ada di sebelah utara di masa Raja Salomo telah menjadi tua ya. Kita tahu lah ceritanya ya, di kitab Raja-Raja itu bagaimana Raja Salomo di masa tuanya dia jatuh ke dalam penyembahan berhala, karena istrinya ada banyak sekali ya, 700 dari kaum bangsawan, ada 300 gundik juga ya. Nah, istri-istrinya ini asalnya dari bangsa-bangsa lain, Amon, Edom, Het ya, Moab dan sebagainya itu. Dan ketika pada masa tuanya Raja Salomo itu, istri-istrinya ini membujuk supaya Salomo bangunlah mesbah untuk dewa saya, ilah bangsa Moab ya, tetangganya Edom ya, orang Het ya. Sehingga Yerusalem menjadi penuh dengan mesbah-mesbah ilah asing. Dan Tuhan melihat bahwa hati Salomo tidak lagi sepenuhnya mengikut Tuhan. Salomo nggak menyangkal Tuhan, nggak menyangkal Yahweh, tetapi tidak sepenuh hati lagi ya. Nah, itu dipandang oleh Tuhan sebagai penyembahan berhala, jatuhlah ya. Dan Tuhan akan merobek kerajaan Salomo. Tapi karena Daud, Tuhan bilang, aku tidak akan lakukan ini pada masa engkau hidup. Tetapi setelah engkau mati, ntar dari anak kamu itulah ya Rehabeam, kita tahu anaknya Salomo, dan juga Jerobeam bin Nebat yang di sebelah utara itu, daerah Efraim ya. Daerah Efraim itu, disitulah yang 10 suku itu yang memisahkan diri. Yang mereka ini sebenarnya diceritakan dalam raja-raja itu, mereka nggak puas dengan
pada zaman Raja Salomo itu. Mereka terasa berat bebannya, baik pekerjaan, barangkali pajak dan sebagainya. Nah, mereka minta kepada Rehabeam, anak Salomo, supaya diringankan. Tapi Rehabeam ini menjawab dengan keras, dan memang itu sebenarnya sudah diatur Tuhan, supaya 10 suku ini kerajaan utara pisah ya, menjadi kerajaan utara. Itulah dia Jerobeam bin Nebat, orang Efraim, dia ya. Nah, jadi kemungkinan yang menulis Kidung Agung ini karena dia bersifat sindiran ini ya. Karena ternyata di akhir ceritanya ini cinta Salomo ditolak ya. Salomo gagal lah dalam merebut hati mempelai perempuan yang dinyatakan di sini. Sehingga kemungkinan besar ini Kidung Agung ini ditulis pada zaman Salomo masih sudah tua dan oleh seorang Israel yang berasal dari utara ya. Nah, jadi coba dulu kita lihat di pasal 1-nya untuk membuktikan bahwa ada 3 tokoh di sini ya. Nah, coba kita lihat dulu ya. Pasal 1 ayat 2-3 ini satu dari mempelai perempuan bicara. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu garis-garis cinta kepadamu ya. Nah, ayat 4-nya ini ini bukan pembicaraan mempelai perempuan kepada Salomo. Perhatikan ya. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Nah, ayat 4 ini bukan perkataan mempelai perempuan kepada Raja Salomo, tetapi justru dia dibilang di sini bicara dia kepada kekasihnya yang sebenarnya, yang nanti akan kita lihat di ayat selanjutnya itu adalah seorang gembala. Coba dulu kita lihat ya. Perkataan mempelai perempuan ini, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya ya. Jadi dia perempuan ini mempelai perempuan minta kepada seseorang nih, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Ini karena perempuannya ada dalam lingkungan istana ini. Nah, baru di ayat 5, 6 itu suara gembala ini, kekasih si perempuan ini. Coba perhatikan ya. Memang dia gembala, dia orangnya hitam. Memang hitam aku, ayat 5 ya. Tetapi aku cantik, hai putri-putri Yerusalem. Ini si gembala ini yang ngomong nih. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Nah, ayat 7-nya perempuan ini dia bicara. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda menggembalakan domba. Jadi ini seorang gembala ini, kekasih si mempelai perempuan ini, ya. Diperhatikan lagi, di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari. Ya, mengapa aku akan menjadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu, ya. Nanti ada perempuan-perempuan istana bicara juga di ayat 8. Jika engkau tak tahu, hai jelita, dia bicara ini kepada mempelai perempuan nih, orang-orang perempuan-perempuan di lingkungan istana ini. Dia bicara kepada mempelai perempuan. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Jadi nampaknya si perempuan ini, mempelai perempuan ini maupun gembala ini memang dari lingkungan pedesaan, seorang gembala. Ya. Nah, barulah kita lihat pasal 1 ayat 9 sampai 11. Ini baru suara Salomo ini yang merayu si mempelai perempuan. Ya, coba dulu kita baca sebentar ya. Rayuan Salomo ini. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dan manik-manik perak.
Nah, ini Raja Salomo merayu si mempelai perempuan ini, seorang dari pedesaan ini yang kekasihnya itu seorang gembala. Dengan tentu ini sebagai raja dia kemuliaannya juga ya. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas ya, manik-manik perak. Jadi rayuan Salomo ini tentu disertai dengan kemuliaannya sebagai seorang raja yang memiliki banyak emas, perak, dan harta benda ya. Nah, Salomo ini hanya 3 kali muncul merayu si mempelai perempuan ini. Di pasal 4 ayat 1 sampai 5 itu kembali Salomo muncul ya. Dia merayu ya. Dikatakan ayat 1, lihatlah cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga pasal 6 ayat 4 sampai 10 ya. Ini juga cantik engkau manisku seperti kota Tirsa, Juita seperti Yerusalem. Nah, ini rayuan seorang raja ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada lagi ya. Pasal 7 ayat 7 sampai 9 ya. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya, kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan sebagainya. Kemudian jawaban perempuan ini akhirnya dia tegas ya, mengatakan di pasal terakhir ini, pasal 8 ayat 12 ya. Ayat 11, 12 kita baca. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Ini kata perempuan ini ya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo. Ini tegas perkataan perempuan itu yang 1000 keping itu punya Raja Salomo, ya bagimu aja. Dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Intinya aku tidak mau. Aku punya ada kebun anggurku sendiri ya. Nah, barulah 2 ayat terakhir ini si mempelai perempuan dengan gembala bersaut-sautan dia ya. Mempelai perempuan dulu ya di sini ngomong, gembala dulu yang ngomong. Hai penghuni kebun. Ini perempuan itu dianggap penghuni kebun ya. Teman-teman memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku ya. Kemudian si perempuan ini berkata, memperdengarkan suaranya, cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Terakhir habislah itu ya. Artinya dengan tegas cintanya Salomo ditolak oleh mempelai perempuan ini, dan mempelai perempuan ini pada akhirnya bersatulah ya dengan kekasih yang sejatinya, yaitu seorang gembala. Nah, jadi Raja Salomo perannya dalam kitab Kidung Agung ini bukan ya, dalam arti dia seperti disindir lah ya. Raja Salomo dengan segala kemegahannya itu tidak mempan ya. Nggak berhasil merayu mempelai perempuan yang punya kekasih seorang gembala, seorang sederhana, bahkan dibilang hitam dia dan sebagainya. Nah, jadi sekarang kita mengaplikasikannya dengan metode alegori ya. Kalau alegori itu artinya suatu cerita, di balik itu ada makna. Nah, wajar saja ya dalam sejarah penafsiran ini si mempelai perempuan tentu ditafsirkan sebagai gereja ya. Karena perempuan dalam Alkitab dari Kejadian Wahyu itu dia simbol daripada gereja. Kayak Adam itu simbol Kristus, ya Hawa simbol gereja. Di dalam kitab Wahyu, mempelai perempuan Yerusalem baru itu juga gereja. Nah, jadi kalau mempelai perempuan itu gereja, kekasih yang sebenarnya ini siapa? Gembala itulah yang sebenarnya simbol daripada Kristus, seorang yang sederhana, ya, hitam lagi dibilang. Ya, tetapi itu kekasih yang sebenarnya daripada si mempelai perempuan ini. Sementara Raja Salomo merupakan simbol daripada ya dunia inilah dengan segala tawarannya, harta benda dan sebagainya. Ya, tapi di sini jelas perempuan itu menolak tawaran daripada dunia ini, daripada harta benda itu, ya, dan memilih kekasihnya yang adalah seorang gembala, memilih Kristus lah ya. Nah, alasannya di sini pasal 8 ini dikatakan karena cintanya si perempuan ini, si mempelai perempuan ini ya. Ayat 6 pasal 8 ini bilang,
Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Ini perempuan ini bicara kepada si mempelai laki-laki, kepada si gembala ini, kekasihnya. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Ya, jadi dikatakan bahkan di bagian terakhir ini yang paling sekalipun itu dia, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya, dengan kata lain, perempuan ini bilang, kuncinya dia kenapa tetap memilih kasihnya yang adalah seorang gembala adalah karena cinta kasihnya itu. Ya, cinta kasihnya itu ya yang dia bilang kuat seperti maut, seperti dunia orang mati. Ya. Dan sekalipun orang memberi segala harta benda untuk cinta, namun dia pasti akan dihina. Artinya nggak ada pengaruh lah. Ya. Nah, saudara, sebentar kita melihat sekarang gereja. Ya, gereja juga tentu dicobainya lewat itu, lewat kemegahan dunia, sama seperti Yesus itu dicobai oleh iblis, salah satunya kan gitu. Kemegahan dunia itu, ya. Karena Tuhan pun membandingkan dirinya dengan Mammon. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi hambaku mengabdi kepada Tuhan, kepada Tuhan dan kepada Mammon, nggak mungkin. Nah, jadi yang bisa mengalahkan pencobaan ini itu hanya cinta, ya. Cinta dari yang tulus dari gereja kepada Kristus itu yang bisa menghalau segala godaan-godaan dunia ini. Tapi kita melihatlah sejarah gereja dulu sebelum kita barangkali mengambil kesimpulan, ya. Sejarah gereja, ya. Apakah benar gereja ini memilih Kristus yang adalah kekasihnya sejati itu, yang adalah gembala, ya. Ini dibandingkan kalau gembala dengan raja kan jauh sekali, ya. Bagi kita secara manusia, ya, kemuliaan dunia ini yang terlihat dengan mata, uang, jabatan, hormat manusia, itu kan lebih besar daripada Tuhan yang nggak kelihatan, ya. Tapi kalau kita cinta kita bertumbuh, ya kita tetap akan memilih Tuhan yang menolak segala yang ditawarkan dunia yang bukan merupakan jalan Tuhan. Nah, gereja kalau kita lihat Wahyu pasal 2, pasal 3 itu sudah jatuh oleh 3 ajaran palsu. Yang intinya, ini sebenarnya intinya nih uang, jabatan, dan juga kemuliaan manusia. Misalnya ya, ajaran Ijebel. Ijebel itu ajaran yang membenarkan perampasan otoritas Kristus atas gerejanya. Para pemimpin melakukan ini, seperti Ijebel membuat surat-surat, ya, dalam kasus kewenangan Nabot tuh, dia mengambil otoritas raja, cap itu, meterainya, seolah-olah surat itu dari raja, padahal sebenarnya dia. Jadi para pemimpin ini mengambil alih dia atas umat Tuhan. Kisah para Rasul 20 itu gitu, para pemimpin itu narik murid-murid kepada dirinya, ya. Dia mengambil otoritas. Sebenarnya para pemimpin itu hanya boleh memperlengkapi murid-murid Tuhan. Seperti Efesus pasal 4 bilang, ya, memperlengkapi aja. Tetapi enggak, ini para pemimpin narik murid-murid kepada dirinya. Nah, inilah dia perampasan otoritas. Tapi ini dibenarkan karena sudah jadi ajaran, bukan hanya praktek tapi ajaran Ijebel. Kemudian berikut ajaran Nikolaus. Nikolaus itu itu artinya menaklukkan, Laos itu kaum awam, menaklukkan kaum awam. Jadi gereja dibelah dua jadinya. Ada kaum para pemimpin ini dan kaum awam, jemaat. Kalau Katolik itu imam dengan umat, kalau Protestan itu pendeta, ya, klergi itu dengan jemaat. Ini ajaran Nikolaus, tapi sudah dibenarkan, udah nggak apa-apa itu, ya, sudah tidak apa-apa seperti itu. Gereja dibelah dua. Padahal sebenarnya surat Petrus bilang gereja itu adalah imam-imam semua, tapi sekarang dibelah, ya. Kemudian satu lagi ajarannya Ijebel. Ini ajaran Bileam. Itu uang, sistem upah. Memang
Gereja mula-mula juga mengumpulkan uang, tapi bukan untuk para pemimpinnya yang utama. Uang dikumpulkan supaya dibagi rata anggota-anggota jemaat yang kekurangan, janda-janda, orang-orang miskin, ya. Uang bukan dikumpulkan untuk makan minum hidup para pemimpinnya, bukan, ya. Bukan juga untuk bangun gedung, bukan begitu. Dan itu juga memberi ya kerelaan aja, dan ada yang menyerahkan ladangnya kalau dia digerakkan Tuhan. Nggak ada aturan-aturan harus begini harus begitu, persepuluhan lah, buah sudung lah, macam-macam. Jadi kalau sekarang sudah dibenarkan itu sistem upah, ya, sistem gaji, ajaran persepuluhan, ajaran buah sulung, ajaran jadi iman, kayak apa kayak ya. Pokoknya narik uang dari jemaat itu sudah sah untuk para pemimpin. Kan kami bekerja sepenuhnya untuk Tuhan, kira-kira begitu. Sudah dibenarkan. Nah, 3 ajaran ini sebenarnya gereja sudah disusupi 3 ajaran ini, dan Tuhan panggil para pemenangnya. Wahyu pasal 2 pasal 3. Di tiap gereja itu, 7 gereja itu, Tuhan panggil para pemenangnya. Para pemenang itu orang-orang sederhana yang tidak ambil bagian dalam 3 ajaran ini, Jebel, Bileam, Nikolaus. Nah, sebenarnya gereja sudah memilih uang, harta, uang, jabatan, Jebel ini ya, Bileam, dan juga kemuliaan manusia, Nikolaus. Dia menjadi meninggikan diri di atas umat Tuhan. Cari hormat manusia, cari hormat dari jemaat, gitu kira-kira ya. Ini ketiga hal ini, gereja sepanjang zaman sudah jatuh, ya. Hanya Tuhan punya para pemenangnya, orang-orang yang bukan hanya dipanggil, tapi dipilih, dan yang setia. Nah, jadi cerita mengenai Kidung Agung ini, ya, gereja atau para pemenang lah, ya, hanya bisa mengelak dari 3 ajaran ini kalau dia punya cinta kepada Kristus yang bertumbuh. Dia suka dengan Tuhan. Ya, bukan suka dengan berkatnya. Kalau dengan berkatnya semua juga orang suka. Ya, kalau saya dulu pernah suka nginjil di Monas itu ya, kalau saya tanya, kamu senang nggak berkat Tuhan? Nanti dia tanya, berkat Tuhan itu apa sih? Oh, mobil, rumah, kesehatan, begini-begini. Oh, dia bilang mau. Terus saya tanya lagi, kamu mau nggak Tuhan Yesus menjadi terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Oh, dia bilang, enggak, maaf, dia sudah punya agama dan sebagainya. Jadi kalau berkat Tuhan itu semua orang mau. Orang pinggir jalan di mana-mana juga mau. Tapi siapa yang mau mencintai pribadi Tuhan itu? Ya, siapa yang mau menyukai Tuhan, senang berfellowship dengan Tuhan, bertumbuh, menikmati Tuhan. Nah itu. Itulah yang gereja, kalau dia bertumbuh dalam itu, barulah dia bisa menolak 3 ajaran palsu ini yang sudah merajalela dalam kekristenan ini, Jebel, Bileam, Nikolaus. Ya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ya, mempelai perempuan ini sebenarnya simbol daripada para pemenang gereja sepanjang zaman. Mempelai perempuan yang ditulis dalam Kidung Agung ini, itu sebenarnya simbol daripada para pemenang gereja sepanjang zaman, yang tidak terganggu oleh ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus, tidak terganggu oleh uang, jabatan, dan kemuliaan manusia, tetapi karena cintanya memilih Kristus, mengikut Kristus dengan sepenuh hati. Ini dia mempelai perempuan ini, ya, karena cintanya. Jadi, nah, tapi kalau dia nggak ada cinta, ya sudah pasti terkena itu ya, oleh uang, jabatan, dan hormat manusia. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapat kasih karunia lah ya, belas kasihan, untuk mendapatkan anugerah, untuk dipilih Tuhan, menjadi pemenang, dan kita menyukai Tuhan. Haleluya. Amin.